Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangi Jumino. Saya dari Prodi PGSD semester 6 unit 3. Saya berasal dari Universitas Samudra Langsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran, yaitu tentang mikro, yang dimana praktek cara mengajarkan di SD. Nah, semalam kan saya sudah menjelaskan tentang pembukaan dan penutupan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menjelaskan baik dengan anak. Oke, tanpa basa-basi kita akan lanjut ke videonya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menjelaskan dengan baik dan benar kepada siswa itu ada dua cara atau dua metode. Yang pertama itu bagaimana kreativitas guru untuk menjelaskan kepada anak dengan baik dan benar. Contohnya, guru harus bisa memanage atau memberikan penjelasan dengan menarik dan dapat dimengerti oleh anak. Yang kedua, usahakan anak itu mengerti apa yang akan dijelaskan oleh seorang guru. Nah, oke, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menjelaskan dengan baik dan benar menggunakan dua metode yang saya bilang tadi. Nah, ayo kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu tematik. Tadi kan kita sudah membahas tentang matematika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang IPA, ya. Baiklah, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, ada lebih baiknya Bapak mengabsen terlebih dahulu, ya. Oke. Baiklah, sebelum kita belajar, ada lebih baik kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA. Nah, Bapak mau tanya dulu, semalam kita sudah sampai di mana materi kita semalam anak-anak? Ya benar, tentang makhluk hidup, yaitu ada makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan tentang terjadinya siklus hujan. Baiklah, sebelum selanjutnya Bapak menjelaskan siklus hujan, Bapak mau tanya dulu, adakah yang sudah tahu bagaimana terjadinya hujan? Ya, benar, adanya awan mendung yang terjadi penguaian serta turunlah hujan. Nah, betul. Tetapi itu hanya siklus secara langsungnya yang kamu jelaskan anak-anak. Nah, Bapak akan menjelaskan secara rincinya, oke? Nah, terjadinya siklus hujan itu dikarenakan pertama adanya matahari. Nah, contohnya ada di gambar nih. Adanya matahari. Nah, matahari menyinari bumi. Cahayanya mengenai laut dan air-air di sekitaran bumi. Air yang terkena cahaya matahari atau terkena pantulan cahaya matahari mengakibatkan terjadinya penguapan. Penguapan itu adalah air, bintik-bintik air yang seperti asap terbang ke atas awan, terbang ke atas langit, membentuk awan. Nah, awan itu lama-lama akan bertumpuk, akan berkumpul, menggurumuh, akhirnya menjadi besar. Nah, itu yang terjadilah awan di atas langit. Nah, bagaimana awan bisa menurunkan hujan? Nah, di siklus keduanya ini, awan lama-lama menggumpal, akhirnya menjadilah awan besar. Awan besar lama-lama akan berubah menjadi awan hitam atau abu-abu. Nah, awan abu-abu ini ditandakan bahwasanya air yang di dalamnya sudah terlalu banyak dan akan turunnya hujan. Nah, tak lama air yang sudah besar tersebut, yang sudah abu-abu, akhirnya menurunkan hujan.
yang di mana hujan itu menetes ke laut atau ke seluruh bumi, yang dihembus angin sampailah ke seluruh bagiannya. Ada misalnya dari laut ke permukiman warga, dari permukiman warga ke gunung. Nah, di gunung terjadilah hujan yang lebat. Akhirnya airnya akan turun lagi dari gunung turun ke pedesaan turun lagi ke laut. Jadi airnya itu tetap berada di laut, berasal dari laut, ya, berasal dari laut, akhirnya ke laut lagi. Nah, seperti itu. Nah, dari siklus itu Bapak sudah menjelaskan bagaimana terjadinya hujan. Yang pertama adanya matahari, ya, yang menyinari bumi, dan cahaya matahari terkena lautan atau airan yang ada di bumi, terjadilah penguapan. Penguapan itu akhirnya terbentuknya awan. Nah, awan itu lama-lama menggumpal, akhirnya menjadi abu-abu. Nah, kalau sudah menjadi abu-abu berarti air yang sudah di situ sudah menjadi pemuaian, akhirnya turunlah hujan, bintik-bintik hujan. Nah, bagaimana setelah itu awan akan dihembus oleh angin laut menuju ke pedesaan dan ke pegunungan. Di pegunungan hujannya terus lebat. Nah, bagaimana hujannya itu kembali lagi? Kenapa setiap hari ada aja air, padahal setiap hari menguap, akhirnya akan habis? Tidak. Hujan itu turun dari gunung ke pedesaan turun lagi ke laut. Kan ada sungai itu. Dari sungai itulah mereka mengalir sampai ke laut lagi. Nah, seperti itulah terjadinya siklus hujan di dunia. Nah, baiklah. Dari gambar tersebut kalian sudah dapat penjelasan dari Bapak. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan Bapak akan bertanya, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Bapak tadi? Nah, untuk hari ini Bapak akhiri. Sampai jumpa di minggu depan. Di minggu depan kita akan membahas yang kalian gambar tadi per kelompok. Baiklah anak-anak, sebelum pulang ada terlebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, silahkan susun bukunya ke dalam tas kalian masing-masing. Rapikan mejanya. Jangan lupa berikan titip salam Bapak kepada orang tua kalian. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.